Ada satu pertanyaan yang masuk ke saya tentang pengelolaan waktu. Jadi yang bersangkutan bertanya, gimana sih selama ini saya itu bisa mengelola aktivitas saya, waktu saya, energi saya, sehingga saya seperti selalu punya waktu untuk bisa memulai bisnis, mengembangkan bisnis, belajar, mengajar juga, dan di saat yang sama masih punya waktu yang cukup banyak untuk bisa saya habiskan dengan keluarga saya. Kayak gimana sih jawabannya? Yuk kita cari tahu. Jadi gimana sih cara saya bisa mengelola waktu dan energi sehingga bisa melakukan banyak hal di waktu yang terbatas? Jawaban saya ini jawaban yang sangat pribadi, bisa jadi setiap orang punya caranya sendiri-sendiri dan itu baik gitu. Jadi dengarkan saja jawabannya, mungkin kalau ada hal-hal yang memang relevan yang cocok dengan Anda silakan adopsi, kalau yang ternyata nggak pas juga nggak harus diadopsi gitu ya. Oke. Yang pertama kalau menurut saya adalah kita harus memulai dengan mengakui dulu apa sih yang kita sukai dan apa yang kita nggak sukai. Jadi kita tahu batasan-batasan kita gitu loh. Kita juga harus tahu apa yang jadi prioritas dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita. Dan di saat yang sama juga tahu apa kekuatan yang kita miliki. Yang itu memang bisa kita gunakan dan diperlukan untuk bisa mencapai prioritas tadi. Misalnya kalau saya, prioritas saya yang paling utama adalah memastikan bahwa bisnis saya tumbuh berkembang. Kemudian saya juga secara pribadi harus bisa terus-menerus tumbuh berkembang begitu. Karena dengan pertumbuhan saya akan bisa kontribusi lebih untuk orang lain. Saya juga bisa ikut mengembangkan bisnis saya lebih tinggi lagi dan akhirnya tim saya di perusahaan saya pun juga ikut naik kelas kan nantinya kan. Dan juga yang paling penting bagi saya adalah quality time dengan keluarga saya gitu. Gak cuman sekedar quality tanpa quantity. Saya pengen punya quantity juga and quality. So saya mau spend waktu sebanyak-banyaknya dengan keluarga saya, khususnya anak-anak saya yang ada yang SMA dan masih ada yang TK gitu kan. Karena waktu itu gak bisa saya ulangi lagi ketika mereka sudah dewasa. So aku mau alokasikan waktu mendidik mereka dan ada untuk mereka di masa ketika mereka masih kecil. Itu prioritas saya gitu. Di saat yang sama saya juga tahu gitu kelebihan saya ada di mana gitu, yang saya sukain ada di mana gitu, dan yang saya nggak sukain, yang saya itu lemah ada di mana gitu. Nah ini penting supaya kita nanti bisa membuat perencanaan dan juga strategi mana yang kita akhirnya akan lakukan dan mana yang kita harus delegasikan atau kerjasamakan, minta orang lain yang ngebantu kita di area itu. Jangan coba melakukan semuanya. Karena ada loh beberapa orang yang ingin melakukan semuanya gitu. Mungkin merasa mampu kali ya, semuanya bisa gitu ya, Superman gitu atau Superwoman gitu kan. Aku bisa ini, bisa ini, bisa ini. Semuanya dikerjakan sendiri gitu. Tapi ya kita kan manusia gitu, punya banyak batasan gitu. Dan akhirnya seringkali either dia kerjanya atau hasilnya jadi nanggung karena semuanya pengen kerjakan sendiri dan dengan batasan itu ada serba nanggung, atau dia breakdown gitu. Dan itu kan gak bagus. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita sudah bisa memetakan, oh berarti untuk bisa mencapai prioritas saya ini, saya tahu apa yang harus saya korbankan. Ya, yang saya siap untuk let go. Dan saya tahu di bagian mana saya harus minta tolong, harus dibantu. Sementara saya bisa fokus melakukan ini. Ini ada kaitannya dengan hal yang kedua. Kita perlu investasi di tim. Kita harus bangun tim. Baik di kantor ataupun di rumah. Jadi karena saya tahu bahwa prioritas saya adalah saya ingin ngembangin bisnis ini. Sementara sebenarnya saya juga suka itu turun di lapangan, nguprek-nguprek langsung tuh saya suka gitu. Tapi kalau saya habis waktunya di situ, maka saya jadi nggak punya waktu yang cukup untuk mikir strategi, untuk mengembangkan perusahaan kan. Maka ini harus jadi hal-hal yang harus saya korbankan gitu. Dan saya akan cari orang yang bisa melakukan itu. Ada hal yang lain misalnya administratif gitu. Itu sesuatu yang saya memang nggak suka melakukan itu, saya juga nggak punya kemampuan, saya nggak teliti banget orangnya gitu, dan ya udah saya akan invest, hire orang, cari orang yang bisa bantu saya di urusan itu supaya saya punya waktu untuk mikir yang lebih strategik untuk bangun
perusahaan gitu, ngembangin perusahaan, ciptakan produk-produk baru gitu. Nah di rumah juga sama gitu. Karena saya pingin di rumah saya dengan istri, kebetulan istri juga punya usaha, jadi dia ada aktivitas. Itu nanti ketika kita ketemu di rumah, kita punya waktu yang cukup untuk bisa main dengan anak-anak, maka ya yuk kita invest di ART, kita punya asisten rumah tangga gitu. Kalau misalnya satu, wah ternyata nggak cukup nih karena wah di rumah aja banyak yang harus diberesin gitu, sementara punya baby gitu ya, mungkin juga bahkan nanny ya, pengasuh juga kita perlu gitu. Nah seringkali yang menjadi hambatan kenapa sebagian orang tidak memilih melakukan itu karena sayang uangnya gitu. Contohnya misalnya ada kawan saya yang ngeluh gitu, aduh betapa dia itu nyari waktu bersama dengan keluarga, quality time yang main bareng itu tuh susah gitu. Pertama kerjaannya dia tuh banyak banget di kantor, kemudian dia juga habis waktu 4 jam hanya untuk commuting ya dari rumah kantor ke rumah. Yang itu dia nyetir sendiri gitu, sampai rumah pun juga masih ada pekerja rumah tangga yang harus dia kerjakan berbagi dengan istrinya gitu, sehingga ya udah sampai rumah capek, masih harus kerja rumah tangga, kapan dia benar-benar punya quality time sama anak-anaknya gitu. Belum lagi ngerjain PR di kantor yang masih numpuk untuk keesokan harinya gitu. Nah ketika saya bilang sama dia, lu kenapa nggak hire ART aja sih gitu, jawabannya, waduh Ndra lu sekarang tuh kan nggak murah ART itu. Kemarin sih cari yang sesuai kualifikasi gua ya angkanya sekian. Kan sayang juga loh, kita bisa kerjain kok, ngapain kita pakai ART gitu. Kenapa nggak lu hire driver aja sih gitu, supaya 4 jam di jalan tuh kan kamu bisa produktif gitu, kamu bisa kerja sehingga sampai rumah kamu bisa full sama anak-anak, nggak lagi buka laptop lagi sampai rumah gitu. Wah kan harganya mahal gitu. Sementara yang bersangkutan itu tiap 2 tahun sekali ganti mobil gitu. Tiap setahun sekali ganti gadget gitu. Nah ini kan kalau bagi saya kan dia investasi di tempat yang salah gitu. Emangnya kalau dia ganti mobil 2 tahun sekali kemudian dia jadi punya waktu gitu sama keluarga gitu. Dia jadi kerjaannya lebih ringan gitu. Produktivitasnya lebih naik. Kualitas kerjaannya lebih bagus gitu. Dengan ganti mobil 2 tahun sekali gitu. Dengan ganti gadget setahun sekali gitu. Nah balik lagi prioritasnya ada di mana gitu. Kalau memang prioritasnya dia adalah dia pengen punya quality time sama anak-anak, dia pengen karirnya naik atau dirinya bertumbuh gitu, bisnisnya maju, ya put your money di situ gitu. Ya nggak apa-apa, kita akhirnya terpaksa agak ngirit hidup kita gitu. Kita nggak bisa bermewah-mewahan ya, boro-boro ganti mobil, boro-boro ganti handphone. Ya kalau kita makan di luar pun kita cari restoran yang ya bersahabat lah harganya gitu ya. Beli pakaiannya juga ya yang secukupnya saja gitu. Kenapa? Karena uangnya kita alokasikan untuk bangun tim di rumah ataupun di kantor, di bisnis kita. Kita kelihatannya nggak kelihatan perlente gitu, nggak kelihatan mewah gitu, nggak kelihatan kaya gitu, karena ya kebendaannya segitu aja, tetapi kehidupan kita kaya gitu. Kita jadi punya, karena pekerjaan yang tadi itu yang kita memang mungkin value-nya terlalu rendah kalau kita yang ngerjakan, kita bisa lakukan sesuatu yang lebih strategik, lebih value-nya lebih tinggi, atau mungkin kita nggak suka, kita nggak hebat di situ, udah kita delegasikan ke orang lain, sehingga itu semuanya beres, sehingga kita punya waktu yang cukup untuk belajar, ngembangin diri, ngajar, bantuin orang lain, bisa fokus bangun bisnis, bisa punya waktu yang panjang dengan keluarga, bercengkrama gitu. Sehingga kalaupun secara fisik visual kelihatan nggak kaya, tapi hidup kita jadi lebih kaya gitu. Ya. Balik lagi tergantung prioritas Anda gitu. Kalau saya, prioritas saya ada di situ. Nah yang ketiga yang juga nggak kalah pentingnya adalah bangun sistem. Nah ini penting. Jadi nggak cukup hanya kita hire orang, didik orang gitu. Tapi kita bangun sistem. Sistem inilah yang akan jagain supaya setiap orang yang ada dalam tim kita, baik di rumah ataupun di kantor, itu menjalankan perannya dengan baik seperti yang seharusnya gitu. Nanti kita upgrade terus nih sistemnya gitu. Sehingga kita tenang, kita bisa punya waktu di keluarga, sementara kerjaan beres di kantor. Karena ada sistem yang jagain itu. Ketika kita ada di kantor, ya kerja, capek, kita juga tenang. Di rumah itu sudah aman. Semua urusan-urusan rumah tangga sudah ada sistem yang jagain supaya itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah itulah sistem. 3 hal yang penting sekali untuk kita lakukan supaya kita nanti akhirnya benar-benar bisa hidup seoptimal mungkin dengan mengelola waktu aktivitas kerjaan kita dengan sangat baik. Nah sekali lagi itu setiap orang punya caranya sendiri-sendiri, adopsi yang menurut Anda pas untuk Anda, dan ya jadikan pengetahuan aja lah bagi hal-hal yang mungkin
mungkin nggak pas dengan situasi Anda. Saya nggak ingin menghakimi siapa-siapa, saya hanya berdoa supaya Anda bisa mengelola aktivitas Anda, waktu, energi Anda semaksimal mungkin sehingga Anda bisa menikmati kehidupan terbaiknya Anda saat ini juga. Nggak perlu nunggu entar. Bismillah. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.